Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi ya. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah ya. Tentunya ketika kalian mempunyai masalah, baik itu yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga akan lekas menemukan solusi yang terbaik. Itu doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru lagi ya, karena ini sudah memasuki bulan yang baru ya, artinya bulan Oktober ya. Nah, kali ini saya akan membuat readingan ini. Saya mulai untuk tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 ya, di bulan Oktober ini ya, bulan yang baru ini, tentunya di 3 hari ke depan. Kalau harinya yaitu hari Rabu, hari Kamis, sampai batas waktu hari Jumat. Kira-kira seperti itu sobat ya. Karena saya selalu mengatakan setiap pergantian bulan saya akan menguak sebuah misteri-misteri untuk mendapatkan informasi-informasi, yaitu tidak lain demi kalian ya, istilahnya itu kita berbagi ya, untuk mendapatkan sinyal-sinyal misteri-misteri apakah, informasi apakah yang itu nantinya saya berikan sama kalian semua ya, yang sudah bergabung di channel Ruang Batin. Untuk temanya sendiri ya, saya akan mencoba mengambil suatu tema. Nanti saya akan tetap ya, saya akan mendeteksi ya, kira-kira doa apakah yang bakal terwujud ya. Ingat sobat ya, kira-kira doa apakah yang bakal terwujud ya. Mungkin akan terwujud itu di seputar asmara ya, yang semula ada masalah akan bisa stabil ya. Semoga itu terwujud juga di pekerjaan, yang semula ada masalah bisa stabil, dan juga ketika itu menuju ke keuangan ya, ataupun ke rezekian ya, ketika itu ada masalah semoga akan bisa stabil, kira-kira seperti itu. Jadi intinya saya ini memprediksi ya, dengan tarikan energi nantinya kira-kira doa apa yang bakal terwujud gitu loh sobat ya. Nah, jadi ketika ada yang mengatakan di komentar kok tidak sesuai seperti judul ya, berarti kalian tidak nyimak. Ya, sekali lagi ini saya akan mendeteksi kira-kira doa apa yang terkabul ya. Sekali lagi kira-kira doa apakah yang terkabul. Makanya saya mencarikan sebuah sinyal ya. Semoga itu akan mendekati resonate. Kan kira-kira seperti itu ya. Ya syukur-syukur terkabul ketiga-tiganya. Di asmara kalian terkabul baik, di pekerjaan baik, di keuangan baik. Nah, kan kira-kira kan semoga seperti itu ketiga-tiganya. Tapi ketika itu mengena satu ya, ataupun mengena dua, ataupun mengena yang masalah keuangan saja, ya syukuri saja sobat gitu loh. Nah, kira-kira kan seperti itu ya. Kan untung-untung ada suatu sinyal, kan seperti itu ya. Ya semoga bisa dipahami. Untuk informasi terakhir, sering saya mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu bersifat general reading, bersifat terawang, juga bersifat prediksi. Jadi energinya itu mengacak sobat ya, akan bersifat general. Nggak tahu nanti yang tarik energinya siapa, yang jelas yang saya tarik zodiak kalian. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya jangan kecewa, jangan bersedih ya, karena ini kan general reading ya, saya nggak tahu nama kalian. Nah, ketika ada tepat, ada resonate ya syukur alhamdulillah, aminkan. Karena ucapan adalah doa. Beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian ya silakan konsul secara pribadi agar saya tahu nama kalian dan sedikit info dari kalian, itulah yang akan bisa saya fokuskan ya, sehingga bagi yang konsultasi secara pribadi ataupun secara privat akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat daripada yang general reading, kan seperti itu ya. Karena kan kalau masalah konsultasi secara privat kan saya tahu nama kalian, intinya di situ sobatnya. Oke ya, langsung saja seperti biasa saya akan tarik energi kalian. Semoga akan ada suatu keselarasan ya. Next, lanjut setelah zodiak Leo,
Tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras ya. Oke, kita lihat setelah zodiak Leo. Di sini ada zodiak Libra, artinya zodiak Libra akan saya tarik energinya, akan kita bacakan. Oke, kita buka untuk asmara zodiak Libra dulu ya. Libra, kartu utama kalian asmara muncul petunjuk 7 ya. Seseorang sedang memandang tumbuhan 7 koin. Dikonfirmasi muncul petunjuk 5 koin ya. Ada seorang yang sedang membawa tongkatnya. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Libra ya, bisa dikatakan Libra ini dalam hal asmara banyak adanya suatu renungan ya kalian. Adanya suatu pemikiran di mana mungkin ketika ada masalah itu sulit untuk terselesaikan. Nah, bisa saja sulit untuk adanya suatu kestabilan, mungkin secara kebahagiaan, keharmonisan ya, terus rasa saling menyayangi, saling pengertian. Ini kelihatannya masih kurang kalian dapatkan. Di dalam apa? Di dalam seputar asmara. Jadi kalian terkadang banyak renungan, banyak berpikir ya, bagaimana ini akan bisa kembali kondusif ketika ada masalah. Ya, bagaimana akan bisa menuju stabil ya ketika memang tidak adanya suatu kestabilan. Jadi di sini Libra lebih kuat energinya, saya merasakan lebih kuat adanya suatu perenungan dan pemikiran. Jelas di sini kalian kelihatannya sedang bermasalah asmara kalian, kurang bisa stabil. Terbukti adanya apa? Terbukti adanya suatu 5 koin. Artinya di sini bisa dikatakan kalian untuk menuju tahap stabil ini masih banyak liku-liku sobat itu. Mungkin masih banyak apa ya? Masih banyak salah paham ya, mungkin masih kurang rasanya adanya rasa saling pengertian ya, entah kalian sama pasangan, entah pasangan sama kalian. Ini kelihatannya rasa saling pengertian ini sulit untuk tercipta gitu loh. Makanya kenapa kok saya mengatakan masih banyak hambatan untuk menuju tahap stabil, karena apa, ya itu tadi intinya, rasa saling pengertian ya, ini kelihatannya masih belum bisa sama-sama dirasakan. Mungkin apa ya, salah satu mungkin masih meninggikan ego juga bisa ya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi bisa dikatakan
gini loh, kalau kalian ada masalah, ya sikapi itu dengan hati ya, gitu loh. Sikapi itu dengan hati ya, direm ketika kalian ingin marah, ingin emosi, ya coba direm. Anggaplah apa, ya mungkin apa ya, suatu perbedaan itu akan menjadi hal yang bagus gitu loh. Ya ketika kalian tetap memperjuangkan itu semua. Kan kira-kira seperti itu. Kan tidak mungkin istilahnya itu yang baik ketemu yang baik. Itu kan jarang sekali sobat ya. Intinya gini, sesuatu manusia itu pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Maksud saya seperti itu. Nah, ketika kalian merasa kalian sudah lebih, terus pasangan kalian merasakan ada suatu kekurangan. Nah, itu kalian harus mau menerima. Nah, kan seperti itu. Sama halnya ketika pasangan kalian mungkin dalam hal ini apa ya, sudah lebih, terus kalian yang merasa istilahnya kekurangan, ya pasangan kalian mau nggak mau harus mengerti akan kalian. Nah, istilahnya saling menutupi lah sobat, saling pengertian lah di sini. Seperti itu. Ketika kalian ada suatu rasa saling pengertian, di sini akan bagus kok. Makanya di sini jelas ya, suatu masalah itu kelihatannya di sini kalian harus menyikapi dengan energi rasa, dengan perasaan, dengan hati ya. Itu loh. Jangan dipakai logika. Kalau kalian dipakai logika ini jelas malah akan terjadi timbul masalah yang besar. Kan seperti itu ya. Jadi gunakanlah apa ya, kepekaan rasa ataupun gunakan untuk mencari jawaban itu di seputar hati kalian. Seperti itu ya. Karena apa ya, bisa dikatakan hati ini kan mempunyai dua dua apa ya, dua energi. Ada hati yang keras, ada suatu hati yang lembut. Nah, kira-kira seperti gunakan hati yang lembut untuk menyikapi suatu masalah. Agar apa? Agar tidak terjadi yang semakin memanas. Ya kira-kira seperti itu ya sobat ya. Oke, nanti di segmen terakhir akan saya deteksi. Kita lanjut di pekerjaan. Di sini ada 4 pentacles ya. 2 di kaki, 1 di tangan, 1 lagi di atas kepala. Terus kartu confirm ada muncul petunjuk death. Ada prajurit tengkorak naik kuda melangkai mayat. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Libra tentang pekerjaannya, bisa dikatakan Libra sedang berfokus ya. Kelihatannya kalian sedang berfokus, sedang berkonsentrasi agar bagaimana bisa menjaga kestabilan tentang pencapaian target, terwujudnya harapan dan impian, apalagi keberhasilan, kesuksesan gitu. Kalian sedang menjaga itu semua gitu loh, agar tidak terjadi masalah dan tidak terjadi suatu keterpendingan kira-kira seperti itu. Jadi kalian ini apa ya, bisa dikatakan ada kefokusan juga gitu loh, bagus ya. Cuman di sini muncul kartu death, artinya di sini Libra jelas ya ada suatu tembakan di sini gitu. Ya. Meskipun kalian sudah berkonsentrasi, meskipun kalian sedang menjaga agar bagaimana bisa mencapai target, khususnya keberhasilan, kesuksesan, di sini kelihatannya Libra akan kesulitan gitu. Karena death ini menggambarkan residual energi. Bisa saja dengan kekonsentrasian kalian, bisa saja dengan kefokusan kalian akan bisa mencapai target ya. Apalagi seputar keberhasilan, kesuksesan, bisa saja seperti itu. Nah, bisa saja ini keterbalikannya. Biarpun kalian sudah konsentrasi, sudah berfokus, sudah kalian tata dengan rapi, ya, sudah kalian jaga lah. Ini tetap ada masalah. Kenapa? Di sini ada berhubungan dengan energi gitu loh. Karena ada yang menembakkan black magic sehingga membuat aura kalian tertutup, sehingga bisa saja ini akan menjadi kendala buat kalian. Akan banyak masalah buat kalian. Ya tinggal kalian sendiri yang merasakan. Ya. Mungkin kemarin atau dulu ya, khususnya di 3 hari ke depan nanti, ketika kalian masih baik-baik saja terus tiba-tiba ada masalah, ya itu jelas kalian tertembak. Seperti itu ya. Karena jelas di sini ada death, akan ada suatu death ini melambangkan residual energi, akan ada suatu perubahan yang tiba-tiba mengejutkan. Ya. Entah itu mengejutkan secara baik dan positif, itu akan membuat kalian senang, entah itu perubahan secara dadakan ya, dan itu akan mengejutkan buat kalian, dan itu akan buruk sama kalian. Nah, tinggal nanti dilihat saja energi mana yang lebih kuat gitu loh. Saran saya sih harus di netral ya. Jika kalian di netral ya, ini tidak menutup kemungkinan energi positif akan lebih kuat. Dan akhirnya apa? Ada suatu perubahan kejutan-kejutan yang secara dadakan itu membuat kalian diuntungkan. Kira-kira seperti itu kuncinya. Oke, lanjut di keuangan. Di sini ada The Chariot ya. Ada ada lelaki ya ataupun pria. Depannya ada singa hitam sama singa putih. Dikonfirmasi sama kartu 4 cup. Itu ada 3 cup, 1 cup lagi muncul di awan kecil ya.
sama orang yang sedang beristirahat di bawah pohon ini. Ini kalau saya tangkap di Chariot, artinya di sini kelihatannya keuangan ataupun kerezekian Libra ini sedang bermasalah gitu. Gitu. Jadi bisa dikatakan apa ya? Kalau saya tangkap secara energi kartu, kalian itu terkadang dibuat mikir sobat gitu loh. Untuk mengambil sebuah keputusan-keputusan agar bagaimana bisa stabil, bisa kondusif secara pemasukan keuangan ataupun secara kelancaran rezeki. Entah itu rezeki dadakan, entah tidak dadakan ya, entah terduga maupun tidak terduga. Katanya kalian ada suatu masalah gitu loh. Makanya di sini apa ya, ketika Libra ingin adanya suatu kestabilan, ya kalian harus berani mengambil salah satu pilihan coba. Jangan ada rasa bimbang, jangan ada ragu ketika kalian terhadapan masalah. Ingat ya, ketika kalian terhadapan masalah, kalau itu untuk kestabilan, kalian jangan ragu, jangan bimbang. Harus kalian memilih salah satu jalan. Di sini kan ada singa putih sama hitam. Artinya, ya ketika kalian memilih jalan kanan ataupun singa putih, kalau itu memang baik untuk keuangan kalian, ya ambil gitu. Sama sebaliknya, ketika kalian memilih jalan kiri, ya ibaratnya singa hitam, ya ambil jalan kiri ketika itu memang solusi terbaik agar kalian menemukan sebuah kestabilan dalam hal keuangan. Nah, jadi jelas ya, di sini jelas Libra adanya sedikit masalah dan kalian selalu dibikin mikir, harus berani mengambil suatu keputusan. Mana langkah terbaik? Itu ambil sobat gitu. Karena di sini jelas, terkadang kalian dibikin capek, dibikin lelah. Gitu. Makanya saya berani mengatakan bahwa kalian itu sedang adanya suatu problem, ada masalah. Kalian harus disuruh mengambil salah satu jalan. Dengan demikian, kartu konfirm kalian juga muncul petunjuk 4 cup. Makanya saya berani mengatakan kalian ada masalah. Akhirnya apa? Kalian di sini selalu tuh dibikin capek, dibikin letih, baik secara pemikiran maupun secara tindakan ataupun secara pergerakan ataupun fisik di sini. Nah, ya, itu. Kalian selalu berpikir dan berpikir bagaimana bisa kondusif lagi, bagaimana bisa stabil lagi masalah keuangan saya, masalah rezeki saya, biar ada kelancaran. Nah, kalian selalu dibikin mikir itu. Ya boleh kalian mikir, tapi harus dikasih jeda sobat ya, karena ini kartu warning. Ketika kalian memforsir ya, selalu kalian forsir secara pemikiran maupun secara pergerakannya. Kalian berjuang keras tanpa istirahat ya. Ini tidak menutup kemungkinan kalian akan sakit di sini. Karena saya menangkap banyak juga yang dari Libra ini sudah sakit gitu, sudah drop. Ya mungkin karena terlalu berat, terlalu banyak pikiran gitu loh ya. Kira-kira seperti itu. Makanya di sini harus dikasih waktu jeda sobat. Boleh kita memikirkan masalah, boleh kita mencari jalan solusi keluar ketika ada masalah, tapi ya tidak ada salahnya gitu loh kita jeda untuk beberapa saat ataupun untuk beberapa jam lah. Ya kita misalkan nih kita rileks dulu ya, ataupun bersenang-senang dulu baru kita memikirkan masalah seputar keuangan, kan seperti itu ya. Sama gitu loh. Kalau secara pergerakan ya tidak ada salahnya kita istirahat yang cukup seperti itu ya. Jadi jangan terlalu diforsir ya. Karena saya menangkap memang ada suatu beban berat untuk Libra di seputar keuangan khususnya di 3 hari ke depan. Bisa saja ini ada suatu janjian dan itu akan menjadi suatu kegagalan juga. Dan saya menangkap di sini kelihatannya keuangan Libra ini banyak ya yang ada suatu stuck, ya. Bahkan ada suatu penurunan di sini. Ya. Sekarang akan saya deteksi ya ada apa ini dengan Libra ya. Oke, setelah saya deteksi, saya terawang di sini Libra ya. Kalau untuk seputar asmara kelihatannya Libra banyak beban sekali di sini gitu loh. Ini Libra ini tertembak ya di masalah asmara ya. Makanya ada sedikit kesulitan, terkadang sedikit sulit ya menerima mungkin apa ya, untuk menerima rasa saling pengertian, untuk saling mengerti itu loh. Kalian sama pasangan ataupun pasangan sama kalian ini kelihatannya sulit gitu loh untuk sinkron. Karena apa? Ya karena kalian tertembak gitu loh. Jadi
Terkadang kalian dibikin emosi, terkadang kalian dibikin untuk salah untuk memahami mungkin suatu pembicaraan sama pasangan kalian. Begitu juga sebaliknya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi memang di sini ada suatu energi gitu loh, yang itu mengacaukan keharmonisan kalian. Mau nggak mau ini Libra harus di netral ya kalau bisa ya, agar tidak merambat kemana-mana. Jadi apakah doa kalian bisa terwujud khususnya di 3 hari ke depan akan ada suatu kestabilan, akan selesai sebuah masalah. Di sini kelihatannya apa ya, masih sulit Libra gitu loh. Karena memang harus dinetral, ada suatu tembakan black magic di sini. Sulit ini, khususnya yang mungkin LDR atau lagi berpacaran ya gitu. Ini akan banyak masalah di sini. Oke ya. Jadi bisa dikatakan doa kalian tentang seputar asmara apakah bisa stabil di 3 hari ke depan? Kelihatannya di seputar asmara belum terdeteksi ya ada suatu kestabilan gitu. Masih penuh perjuangan Libra, harus netral. Nah, kalau di faktor pekerjaan apakah Libra di sini akan diuntungkan? Ini terbaca 50-50 karena jelas ada tembakan juga kalian Libra ya di pekerjaan. Bisa saja yang 50% ini akan bagus, akan tiba-tiba ada perubahan yang mendadak bagus. Bisa saja yang 50% satunya lagi akan ada suatu perubahan tapi tiba-tiba akan buruk ya. Akan banyak konflik di sini, akan banyak kegagalan di sini. Ya. Karena jelas di sini ada energi dead. Artinya energi dead kalian tidak bisa dibohongi, kalian sedang tertembak black magic, harus di netral ya. Ketika itu tidak kalian netral ya, ini biasanya akan lama, akan bertambah mengakar dan ini akan nanti hancur-hancuran habis-habisan gitu loh ya. Karena memang harus dibuka auranya. Kalau kalian bisa sendiri ya monggo, mungkin kalian tahu tata caranya, tahu doanya ya silakan dinetral sendiri. Tapi kalau kita tidak mengerti, tidak memahami ya tidak ada salahnya kita konsultasikan sama orang di bidangnya. Ya jadi Fik ya, kalau untuk pekerjaan apakah doa kalian bisa terwujud akan ada kestabilan terbaca 50-50, 50%, 50%. Kalau di keuangan di sini jelas ya, saya merasakan adanya suatu secara terawangan juga ya, secara energi. Saya merasakan di sini seakan-akan stuck Libra. Jadi ada sedikit apa ya? Kalau saya mengatakan ini stabil sih ya tidak begitu juga. Yang jelas adanya suatu 50-50, cuman lebih banyak apa ya? Cenderung ada suatu diam gitu loh. Seakan-akan stuck rezeki kalian. Berhenti gitu loh. Sulit lah. Jadi semakin hari semakin ada suatu penurunan di sini. Nah, gitu loh. Tapi masih diuntungkan kalian masih terdeteksi 50-50 biarpun saya mengatakan ya masih apa ya? Masih adanya suatu stuck, masih adanya suatu penurunan gitu loh di faktor finansial kalian. Memang ada suatu tembakan energi seperti itu. Sering saya mengatakan ketika tertembak, kalian biarkan ini akan berimbas kemana-mana. Yang semula stabil, intinya tiba-tiba ada masalah, ada konflik. Nah, makanya saya mengatakan Libra ini ada yang tertembak di faktor asmara, ada yang tertembak di faktor pekerjaan. Itu kalian. Jadi harus dinetral. Biar bagus semua, biar bisa aura kalian biar bisa terbuka kembali dan itu akan bisa menetralkan semua hal-hal yang negatif. Intinya di situ. Oke ya, sekali lagi di asmara kalian kurang diuntungkan Libra, di pekerjaan 50-50, di keuangan 50-50. Semoga yang 50% yang baik kalian akan mendapatkan sebuah kejutan rezeki yang dadakan. Ya, semoga sudah seperti itu ya, tapi tetap waspada karena saya menangkap di sini cenderung diam, artinya ada suatu kemacetan rezeki di sini. Kalau di netral ini insya Allah akan bagus ya Libra ya. Karena gangguan kalian di seputar pekerjaan Libra. Harus di netral. Oke ya, untuk sahabat Libra mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Tetap yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya ya saya kembalikan sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Kan seperti itu, biar apa? Biar tidak ada rasa saling menyalahkan, entah itu rasional, entah tidak, entah cocok, entah tidak, ya saya kembalikan lagi sama kalian. Nah, di segmen terakhir sering saya mengatakan ketika kalian ada masalah ya, apalagi itu sudah di luar logika, banyak keganjilan, ya segera dinetral sobat, jangan dibiarkan sebelum nanti kalian habis-habisan, karena sudah banyak sekali yang sudah terlambat, yang sudah habis-habisan baru saya netralkan, minta dinetral, kira-kira seperti itu. Karena apa sih, bagaimana cara untuk menanggulangi itu semua,
ya tetap kuatkan. Kuatkan satu, kuatkan doa sama Sang Maha Kuasa, juga dua, lakukan tahap ikhtiar. Cara untuk menanggulangi itu semua. Siapa tahu dengan ikhtiar, mencari orang-orang di bidangnya, mereka bisa memberi solusi, akhirnya aura kalian terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu akan bisa lancar. Nah, kalau kalian bisa sendiri, mau kok dinetralkan sendiri. Mungkin tahu doanya dan tata caranya. Kan seperti itu ya. Intinya kita netral dulu sobat, gitu loh. Baru kita akan enak menghadapi sebuah perjalanan hidup. Karena jelas nasib seseorang itu tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubah nasib itu sendiri. Jadi kita harus berjuang sobatnya. Kita berjuang yakin ya, kita ikhtiar ya, semoga ikhtiar kita tidak berujung, istilahnya itu tidak akan pernah mengkhianati hasilnya, akan lebih bagus, lebih positif, asal ada niat yang positif juga. Kan seperti itu ya. Nah, oke ya. Sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, apapun itu semoga manfaat. Saya Doni Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.